Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Semoga kita semua tergolong dalam umatnya dan memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa amalan yang boleh dilakukan seorang wanita haid gitu ya, pada saat bulan Ramadan. Nah, kita ketahui bahwa wanita haid ini mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, meskipun demikian ya, meskipun tidak boleh berpuasa, tapi wanita haid boleh melakukan amalan-amalan yang lain. Ya, sehingga mereka juga berpeluang berkesempatan untuk memperoleh fadilah-fadilah dan keberkahan di bulan Ramadan itu. Ya, jadi mereka bisa beramal dengan amalan itu dan bisa meraih pahala, bisa meraih keutamaan ataupun keberkahan di bulan Ramadan. Nah, apa saja amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh wanita haid di saat bulan Ramadan selain ibadah puasa itu? Nah, yang pertama, berzikir dan berdoa untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini secara khusus Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, berzikir dan berdoa untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara lafaz zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa diamalkan, di antaranya di dalam hadisnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, wanita haid bisa melakukan amalan zikir. Nah, di antara zikir yang bisa diamalkan yang bisa diistiqomahkan adalah zikir yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu yang ringan di lisan dan berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi memang ringan ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, bisa lakukan amalan zikir ini. Nah, adapun untuk jumlah tidak dibatasi. Monggo sebanyak yang kita mau. Daripada lisan kita hanya diam saja begitu tidak melakukan apa-apa di saat haid, mending kita perbanyak zikir. Dengan zikir ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebanyak yang kita mau, tidak ada batasan jumlahnya. Nah, kemudian juga perbanyak doa, baik itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun doa yang itu sesuai dengan kebutuhan hajat kita. Nah, silahkan banyak beristighfar, banyak berdoa saat haid di bulan Ramadan itu. Nah, ini amalan yang pertama yang bisa dilakukan oleh wanita haid saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bersedekah. Nah, melakukan amalan sedekah ini tidak menghalangi untuk wanita haid. Mereka boleh bersedekah. Yang tidak diperbolehkan itu hanya puasa, sholat, mungkin baca Quran baca Quran, meskipun ada ulama yang membolehkan. Terkait dengan baca Quran ini banyak perbedaan pendapat ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Bagi yang tidak nyaman membaca Quran saat haid, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain selain itu selain puasa, sholat ataupun membaca Quran. Di antaranya bersedekah.
Nah, kalau bersedekah boleh ya, diperbolehkan. Nah, dalam satu hadis ya disebutkan bahwa dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar. Aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Nah, ya, jadi dianjurkan untuk bersedekah. Nah, kemudian amalan yang ketiga yang bisa dilakukan oleh wanita haid saat bulan Ramadan adalah memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, ini ya bisa dilakukan. Karena banyak juga ya keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, di antaranya ya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi ini bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di saat bulan Ramadan ya, menyediakan makanan ya untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, amalan yang bisa dilakukan oleh wanita haid saat bulan Ramadan adalah menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Nah, di bulan Ramadan ini kita tahu banyak sekali ya majelis-majelis ilmu yang bisa kita hadiri ya, baik itu secara offline maupun secara online. Nah, selain itu juga bisa dengan banyak membaca buku. Ya, banyak membaca buku. Nah, selain menuntut ilmu, kita juga bisa mengajarkan ilmu. Ya, kalau kita punya kemampuan gitu ya, punya ilmu, ya kita bisa buka majelis ilmu dan kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, ini bisa kita lakukan ya, atau bisa dilakukan oleh wanita haid di saat bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kelima yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ya mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang ya melakukan suatu perbuatan mungkar. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh wanita haid saat bulan Ramadan ya. Bisa menganjurkan orang berpuasa, bisa menganjurkan orang untuk menunaikan sholat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, amalan yang bisa dilakukan wanita haid saat bulan Ramadan yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang wanita haid itu boleh bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyak solawat ya, saat haid itu perbanyak solawat, apalagi di bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan begitu ya, banyak fadilah-fadilah yang Allah janjikan ya, maka perbanyak solawat. Karena bersolawat ini juga merupakan satu perintah Allah ya, sebagaimana yang termuat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya ya. Jadi Allah dan malaikatnya pun bersolawat. Nah, kemudian Allah juga menganjurkan kepada orang-orang beriman ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Maka saat haid di bulan Ramadan ini ya, kita bisa memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadis yang lain juga ya disebutkan bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak bersolawat untuk Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya ya, Inna aulan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholah. Nah, sesungguhnya orang yang paling utama ya, orang-orang yang paling utama atau paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa amalan yang boleh dilakukan wanita yang sedang haid di bulan
di bulan Ramadan ya. Meskipun tidak diperbolehkan berpuasa, tapi wanita haid ya bisa melakukan amalan-amalan yang lain ya selain puasa, sholat ataupun baca Quran itu ya. Sehingga mereka bisa meraih keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dan keberkahan bulan Ramadan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.